Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palembang mengadakan sosialisasi VTEX Mobile untuk pelaku usaha pempek di Aula Bapenda Lantai 2 Jalan Merdeka Nomor 21 Kota Palembang, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Kepala Bapenda Kota Palembang diwakili oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan bidang pengendalian dan basis data pajak daerah Shirley Imelia Nasution Eskom, Mkom didampingi Kepala Sub Bidang Data dan Sarana Prasarana Pajak Daerah Yendi Febriadi SIP. Acara ini langsung dibuka oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan bidang pengendalian dan basis data pajak daerah dan acara ini diikuti oleh pelaku usaha pempek lebih kurang 50 orang dan kepala UPT Bapenda 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Kota Palembang yang sempat hadir, para wajib pajak, peserta sosialisasi yang kami banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Kabid, izin Pak Hafiz dari PT Tiara Bintang Abadi dan Bapak Ibu peserta sosialisasi aplikasi VTEX Mobile. Izinkan saya untuk melaporkan laporan ketua panitia pelaksanaan sosialisasi aplikasi VTEX Mobile Selasa 20 Agustus 2024. Dasar 1. DPA Satuan Kerja OPD pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2024. 2. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang nomor 796 tanggal 3 Juli 2024 tentang pembentukan susunan panitia sosialisasi aplikasi VTEX Mobile. B. Tujuan pelaksanaan. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi aplikasi VTEX Mobile ini adalah dalam upaya percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi pelaporan dan transaksi pendapatan daerah pemerintah daerah Kota Palembang, khususnya pembayaran pajak daerah di masyarakat secara non tunai dan berbasis digital. C. Waktu dan tempat. A. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan selama 1 hari pada tanggal 20 Agustus 2024. B. Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang Jalan Merdeka Nomor 21 Palembang. D. Akomodasi snack dan makan siang TK. E. Metode penyampaian. A. Penyampaian materi secara langsung oleh narasumber dari PT Mutiara Bintang Abadi MBA. B. Tanya jawab. F. Acara. Susunan acara pembukaan sosialisasi adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Laporan ketua panitia. 3. Sambutan kepala badan pendapatan daerah Kota Palembang. 4. Doa dan 5. penutup. G. Tata tertib. Setiap peserta sosialisasi harus menaati tata tertib yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara, antara lain 1. Mengisi daftar hadir. 2. Mengikuti sosialisasi sampai dengan selesai. H. Pembiayaan. Segala biaya yang dikeluarkan dari segala ini dibebankan oleh anggaran OPD Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2024. I. Penutup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, perkenankan saya menyampaikan ucapan permohonan maaf dari Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Sehubungan dengan beliau ada tugas khusus yang tidak dapat ditinggalkan dan mewakilkan acara ini untuk dibuka oleh saya. Yang saya hormati Bapak pimpinan PT Mutiara Bintang Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Hafiz,
kemudian Bapak Ibu peserta sosialisasi yang sudah hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di Aula Bapenda Kota Palembang pada pagi hari ini dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor penerimaan pajak daerah, di mana pajak daerah adalah kontribusi wajib dari masyarakat dan harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat. Taat pajak akan membantu kemajuan sebuah daerah yang akhirnya akan menguntungkan wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan Kepres nomor 3 tahun 2021, yaitu untuk mendukung tata kelola keuangan inklusif dan perekonomian nasional, diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital. Dalam era digitalisasi sekarang ini, Bapenda telah melakukan percepatan melalui pengembangan sistem digitalisasi, yaitu aplikasi Fitex Mobile, di mana masyarakat ataupun wajib pajak dapat lebih mudah dan cepat dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak daerah. Dengan menggunakan aplikasi ini, wajib pajak dapat lebih efektif dan tepat waktu dalam membayar pajak. Nah, dalam acara sosialisasi ini, nanti PT MBA selaku narasumber pada acara ini, kita mengharapkan semua dapat memahami penggunaan aplikasi ini. Bapak Ibu juga jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan jangan segan. Nanti format acara kita adalah penyampaian materi akan disampaikan oleh narasumber, kemudian juga ada tanya jawab. Kemudian selanjutnya, dengan adanya sosialisasi ini kami harapkan nantinya masyarakat ataupun wajib pajak dapat lebih cepat, tepat waktu dan bertanggung jawab atas kewajibannya selaku warga Palembang yang taat pajak. Sebelum akhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dan partisipasinya pada acara sosialisasi ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi ini dengan resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Bu Henry, Pak Indi, semua teman-teman yang hadir pada hari ini. Baik, ini saya mencoba menyampaikan terkait aplikasi Fitex layanan mobile atau biasa disebut Fitex Mobile. Nah, Fitex Mobile ini yang pertamanya yang ingin saya sampaikan bahwasanya Fitex Mobile ini bisa di-download secara langsung secara langsung di Play Store. Nah, itu bisa dibuka, namanya Fitex Mobile. Nah, nanti di-download, setelah di-download nantinya sudah izin. Oke. Nanti itu dari ini alur pelayanannya saya jelaskan untuk pelayanan sembilan pajak daerah atau pajak daerah lainnya. Nah, next Mas. Untuk Fitex Mobile ini dia menggunakan user yang terintegrasi dengan aplikasi Masago. Jadi kalau ada juga namanya aplikasi Masago untuk pembayaran pajak PBB. Nah, itu dia dengan aplikasi Fitex Mobile itu terintegrasi. Jadi satu aplikasi sekali untuk login itu bisa dua aplikasi. Nah, terus yang kedua, aplikasi ini diperuntukkan hanya untuk wajib pajak, bukan untuk OPD atau lainnya. Maksudnya, ini aplikasi ini hanya untuk wajib pajak, dikhususkan untuk wajib pajak. Jadi satu aplikasi hanya bisa maksudnya satu device itu hanya bisa untuk satu wajib pajak. Jadi misalnya handphone saya nomor ini kan terintegrasi dengan nomor telepon. Jadi pada saat saya membuat sembilan pajak atas nama saya pribadi, saya tidak bisa nomor handphone saya, nama saya NPWP-nya itu tidak bisa digunakan di handphone yang lain. Jadi satu device hanya untuk satu NPWP.
Tapi dalam satu device itu bisa banyak multiple NPWPD. Misalnya gini, misalnya PPKMD, misalnya saya punya 5 hotel. Amin. Misalnya saya punya 5 hotel, aja rumah makan gitu kan ya. Setiap rumah makannya itu beda-beda namanya, karena kan setiap rumah-rumah makan itu kan ada satu NPWPD. Nah, dari handphone saya satu ini, saya bisa untuk mendaftarkan NPWPD tersebut. Tapi di saat saya sudah tidak menggunakan device itu untuk NPWPD itu, gimana Mas, bisa nggak pindah ke device yang lain? Itu nggak bisa. Jadi satu device itu hanya untuk satu pelaporan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya saya mau pindah ke handphone yang lain, saya harus tahu passwordnya. Seperti itu. Pasarnya nggak bisa. Terus poin 1, poin 2 sudah saya jelaskan. Lanjut Mas Rito. Nah, ini cara untuk melakukan pendaftaran. Jadi pendaftaran itu dilakukan nantinya setelah login atau setelah download, itu ada menu pendaftaran. Itu nanti diisi nama, nomor telepon, alamat email. Kalau emang mau nyoba-nyoba nih, silakan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu mau download dulu aplikasinya, bisa di-download nantinya itu untuk diregister. Nah setelah register nanti itu biasanya itu nanti konfirmasi OTP atau konfirmasi itu ada di email atau di SMS. Biasanya nanti dapatnya 2, kadang-kadang dapat di SMS atau di email. Nah setelah dapat, next Mas. Ini setelah dapat SMS atau OTP, ini sudah bisa melakukan login. Jadi setelah login, ini kalau untuk pelayanan 9 pajak itu ditambah dulu, itu kan pilih menunya, itu namanya profil. Setelah profil itu ada tanda tambah seperti gambar itu. Nah setelah itu langkah kedua itu memasukkan wilayahnya, provinsi yang mana. Kita kan provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kota Palembang. Nah setelah itu masukkan nomor NPWPD-nya. Nah setelah masukkan nomor NPWPD itu dimasukkan tahun pembayaran terakhir. Jadi harus tahu dulu pembayaran terakhirnya kapan. Misalnya hari ini bayar, berarti kan tahun 2024 kegiatannya kan tahunnya untuk pelaporan tahun berapa. Setelah itu nanti diklik verifikasi. Ini acara sosialisasi aplikasi Fintech Mobile, di mana aplikasi ini kita gunakan untuk para WP supaya lebih mudah melaksanakan pembayaran setelah pajak atas usaha mereka masing-masing. Jadi kalau selama ini secara konvensional biasanya mereka akan datang ke Bapenda, mereka antri, kemudian mereka langsung ada. Nah melalui aplikasi ini mereka bisa tetap berada di tempat usahanya tanpa meninggalkan tempat usahanya. Mereka tetap bisa melakukan pembayaran secara online sehingga lebih mudah dan lebih benar. Harapannya dan himbauan kepada pelaku usaha. Himbauannya ya, dengan kita sudah memberikan kemudahan seperti ini, wajib pajak lebih taat lagi melakukan pembayaran, karena pembayaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut itu merupakan sumbangsi yang sangat besar untuk pembangunan Kota Palembang khususnya. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.